Siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya Mas Latif akan menemani Anda. Kita akan ngobrol santai bersama beliau, Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiuddin selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Malang. Yang kebetulan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tahun ini Masjid Sabilillah Malang kembali mendapatkan penghargaan dan tak tanggung-tanggung sekarang ini mendapatkan penghargaan dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, sebagai masjid terbaik tingkat nasional. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih ini waktunya Prof ya, di tengah sibuknya jenengan di UM ya. Sekarang ada waktu untuk kami di sini. Oke, Prof, ini Masjid Sabilillah Malang di bawah naungan Yayasan Sabilillah Malang ini kembali mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan. Namun sebelumnya Prof bisa menjelaskan ini latar belakang sejarah lahirnya Masjid Sabilillah Malang ini gimana, Prof? Baik. Jadi kita mungkin perlu ungkap kembali bahwa hadirnya Masjid Sabilillah Malang ini prosesnya memang sangat panjang. Kalau ditilik ke belakang, ini sebenarnya tidak lepas dari seruan jihad Mbah Hasyim Asy'ari yang akhirnya mencetuskan peristiwa 10 November itu. Nah, di dalam peristiwa 10 November itu banyak dari warga Nahdliyin dan juga yang lain itu bergerak memang ke Surabaya. Jadi ada berbagai laskar, ada berbagai persatuan, perkumpulan yang memang membela kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, dari Malang itu memang ada laskar dinamai dengan Laskar Sabilillah. Jadi tahun 45, jadi sewaktu Belanda kembali mau menjajah Indonesia, masuk ke Surabaya, disitulah terjadi pertempuran sengit yang dipelopori oleh sekutu dan warga Indonesia, khususnya Surabaya dan sekitarnya, termasuk Jombang, Malang dan seterusnya, itu mempertahankan habis-habisan. Nah, di antara Laskar Sabilillah memang ada yang gugur sebagai syuhada yang meninggal pada peristiwa tersebut. Nah, setelah berjalan dari 45 sampai dengan tahun 68, di sini mulailah terfikir oleh Haji Maskur. Jadi beliau memang tokoh dari Laskar Sabilillah itu mengajak semua yang ada waktu itu untuk sama-sama mendirikan masjid, karena masjid yang lama itu memang sudah tidak, utara itu. Iya betul, itu sudah tidak memadai lagi. Itu satu. Kedua, ingin memberikan penghargaan, ingin memberikan prasasti bagi para syuhada, bagi para pejuang yang gugur di situ. Disitulah tahun 68 gagasan, pikiran mendirikan Masjid Sabilillah itu sudah mulai digaungkan terus-menerus. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi pembangunannya juga sangat tersendat, sehingga hampir sampai dari 68 sampai 74 ya, tahun 74 itu belum signifikan perkembangan pembangunan masjid. Baru tahun 74 itulah ditata kembali, digerakkan lagi, mulai dibangkitkan lagi untuk pembangunan Masjid Sabilillah. Jadi kalau dipendekkan, itulah backgroundnya kenapa Masjid Sabilillah itu menjadi sangat monumental bagi masyarakat Malang khususnya, dan tentu ini Indonesia pada umumnya juga, ya. Karena apa ya, memang sebagai penghargaan kepada Laskar Sabilillah dulu di peristiwa 10 November ini, Prof. Betul, ya seperti itu. Baik, Prof, kemudian perkembangannya sampai sekarang ini kan tidak lepas dari visi misi apa ini yang dikembangkan di Yayasan Sabilillah ini sehingga menorehkan prestasi yang sampai saat ini, Prof. Ya,
Nah, saya lanjutkan rentetan kronologi sejarahnya. Jadi tahun 74 mulailah dibangun kembali Masjid Sabilillah ini. Jadi meskipun belum sempurna, support dari pemerintah daerah waktu itu juga cukup signifikan, sehingga sudah mulailah kelihatan ya, sudah bisa dimanfaatkan Masjid Sabilillah ini. Nah, dari 74 terus bergeser sampai dengan tahun 1980 ya. Itu barulah didirikan yayasannya. Jadi Yayasan Sabilillah. Jadi perlu pemirsa ketahui bahwa memang Masjid Sabilillah ini merupakan cikal bakal lahirnya Yayasan Sabilillah. Nah, tadi kalau ditanyakan mengapa ini harus berdiri, jadi satu sisi tadi memang untuk memberikan penghormatan bagi syuhada, sisi lain di sini memang ingin memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat kaitan dengan soal ibadah. Jadi baik ibadah yang sifatnya mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, itu semua dilayani, semua coba ditangani dengan semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya terkait dengan sholat, kurban, tapi lebih luas dari itu. Jadi saya bisa katakan bahwa visinya memang memberikan layanan yang terbaik bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah, baik yang saya sebut tadi yang sifatnya memang sudah tertulis atau kita sebut mahdhoh, maupun yang sebenarnya sangat dinamis yang ghairu mahdhoh itu. Jadi itulah yang menjadi pijakan dasar lahirnya Yayasan Sabilillah, yang merupakan kelanjutan dari berdirinya, dibangunnya Masjid Sabilillah itu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi tentang ini kan kita sering dengar dari Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammadul Hasan bahwa masjid harus dijadikan sebagai pusat peradaban umat. Setelah yang satu ini Prof ya, kita lanjutkan. Baik pemirsa Asma TV yang berbahagia, setelah ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiuddin, bagaimana masjid dikembangkan menjadi pusat peradaban umat. Baik pemirsa Asma TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dengan beliau Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiuddin terkait dengan kiprah Masjid Sabilillah Malang. Baik Prof, tadi lanjutkan ya kita bahwa salah satu amanah yang dikembangkan di Masjid Sabilillah Malang ini di bawah naungan Yayasan Sabilillah ini menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat. Ini bagaimana konsepnya, Prof? Iya. Baik pemirsa, saya ingin juga tekankan kembali siapakah dulu yang memotori lahirnya yayasan ini. Jadi tahun 80 itu memang Yai Maskur itu sebagai ketua Yayasan Sabilillah, terus sekretarisnya adalah Yai Tolha Hasan. Jadi Yai Tolha Hasan, Profesor Dr. Muhammad Tolha Hasan ini adalah pelaku sejarah berdirinya Yayasan Sabilillah Malang. Nah, terkait tadi yang disebut, ya Yai Tolha itu memang menekankan bahwa masjid itu minimal ada dua peran yang harus dimainkan, yaitu sebagai pusat peribadatan dan sebagai pusat peradaban. Kalau sebagai pusat peribadatan itu memang
banyak tertumpu ya akhirnya di ketakmiran di masjid yang kaitan dengan sholat, zakat dan seterusnya, pengajian, ceramah dan seterusnya itu memang ada di bidang ketakmiran. Tetapi di Yayasan Sabilillah ini memang ada 3 bidang yang ditangani. Jadi sejak awal sebenarnya sudah dirumuskan itu. Jadi tentang peribadatan, keagamaan itu sekarang kita kenali dengan bidang 1, yaitu Gus Anas, jadi Kiai Haji Anas Basori itu sebagai ketua bidang keagamaan. Terus ada bidang 2 ini yang menangani pendidikan, yaitu ada Profesor Dr. Ibrahim Bafadal. Beliau ini diamanati untuk menjadi ketua bidang 2 yang menangani soal pendidikan itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang ada ma'hadnya juga. Nah, yang ketiga ini kaitan dengan sosial, kaitan dengan ekonomi, yang ini Profesor Mas'ud Said diamanati untuk mengemban ini. Sangat dinamis perkembangannya, ada 16 program kegiatan dari bidang 3 ini, bukan hanya lazim saja, jadi begitu banyak. Jadi soal bedah rumah, anak yatim dan seterusnya itu ada di bidang itu. Jadi memang di Sabilillah ini akhirnya dikembangkan ada 3 bidang itu. Nah, kembali pada yang ditanyakan, yang kalau yang peribadatan mungkin pusat peribadatan kita semua sudah mafhum, sudah paham. Kalau pusat peradaban ini yang seperti apa? Nah, ini barangkali pada kesempatan ini perlu saya sampaikan. Ya, kalau diurai ya kata untuk peradaban itu dari kata adab ya. Jadi peradaban itu lebih sebenarnya seluruh aktivitas manusia, seluruh kiprah yang dihasilkan oleh manusia itu memang mencakup atau masuk ke dalam kategori yang kita sebut adab peradaban ini. Sehingga ini yang menyangkut masalah ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan semuanya, kesehatan dan semuanya. Nah, para pendahulu kita itu memang menggagasnya Sabilillah ini harus bisa hadir sebagai pusat peradaban juga. Jadi itulah makanya tadi ada bidang 2 yang menangani pendidikan dengan berbagai variasi isi kegiatan program dan seterusnya, serta bidang 3 sosial ekonomi yang ini juga memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi Yayasan Sabilillah sekali lagi ini memang sejak awal sudah didesain, sudah dirancang selain sebagai pusat peribadatan untuk seluruh umat Islam, tapi juga ini dipersiapkan, dirancang menjadi pusat peradaban. Jadi kita mulai juga soal kesehatan didorong, soal ekonomi didorong, soal yang lain-lain semuanya kita coba dorong semuanya hingga kehadirannya. Jadi untuk Yayasan Sabilillah ini betul-betul dirasakan oleh umat Islam khususnya, jadi baik di Malang maupun di luar Malang. Sebab di dalam, kalau ukur kami simpel aja Sabilillah itu, bagaimana kita mengukur ya seberapa sebenarnya Yayasan Sabilillah itu memberikan manfaat pada jamaah, jadi pada masyarakat, pada umat Islam, pada warga Malang dan seterusnya. Jadi ukuran apakah ini berhasil atau tidak berhasil itu sebenarnya ya lihat aja seberapa Sabilillah memberikan kontribusi, memberikan layanan, memberikan solusi terhadap berbagai problem persoalan umat Islam khususnya di Malang dan
dan sekitarnya. Jadi hubungan antara peribadatan dan peradaban tadi ujungnya adalah memberikan maslahah pada umat manusia secara menyeluruh. Seperti itu. Oke. Mungkin nggak salah Prof ya, sehingga Masjid Sabilillah salah satu dari yayasan ini mendapat penghargaan dari DMI itu Prof ya. Insya Allah. Iya. Iya. Oke. Nah ini yang terakhir mungkin Prof, dengan salah satu bidangnya yaitu di peribadatan di Masjid Sabilillah Malang ini, ini mendapatkan penghargaan yang sangat yang tinggi, prestis ya di tingkat nasional. Ini maknanya apa ini bagi Yayasan Sabilillah? Baik, ini bisa kita maknai bahwa kerja dari Yayasan Sabilillah yang saya langsung rangkai dengan yang disupport, didukung oleh masyarakat, oleh semua jamaah Sabilillah, ini memang ada hasilnya yang memang secara simbolis. Jadi penghargaan itu memang sebatas piagam, selembar kertas gitu, seperti itu. Tapi makna yang terkandung di dalamnya ini bukan soal selembar kertas penghargaannya, tapi bahwa kita sudah mencoba memberikan manfaat pada masyarakat secara luas. Jadi ukuran manfaat sekali lagi ini menjadi patokan kita, standar kita untuk menguji apakah kita berhasil atau tidak. Sehingga kalau ditanyakan apa maknanya, maknanya adalah kita ditantang terus untuk memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Jadi dengan adanya penghargaan, kita diapresiasi, terima kasih, tapi kita bukan itu yang dikejar Sabilillah. Kita tidak mengejar formalitas penghargaan, sertifikat itu saja, tapi yang kita kejar adalah seberapa, sekali lagi, seberapa kita bisa memberikan manfaat untuk sesama umat Islam. Itu yang utama. Jadi kita harus memaknai penghargaan ini sebagai sesuatu yang memotivasi, mendorong kita untuk bisa lebih baik lagi mengabdi, memberikan manfaat pada sesama. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Amin. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan santai kita bersama Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiuddin selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Malang. Semoga dengan ini dapat menginspirasi kita semuanya, khususnya para pengelola masjid yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap semangat mengelola masjid dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting lagi adalah seberapa besar kemanfaatan yang diberikan untuk masyarakat dan untuk umat Islam. Saya Mas Kulate beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.